Mari kita tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami hingga saat ini Tuhan, di mana kami boleh memasuki hari baru, bahkan kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau, walaupun melewati mediasi ini Tuhan. Mari Engkau media ini, mari Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami, menyertai, menolong, memampukan kami untuk kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan ketulusan hati dan sungguh kepadamu. Berkati juga kalian yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan memberkati dalam setiap kata firman yang akan disampaikan, biarlah kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami, bahkan adik-adik kami yang mendengarkannya. Berkati ibadah kami Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dari awal hingga akhirnya. Biarlah kiranya boleh jadi di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Amin. Adik, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh teman-teman kita berikut ini. Satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja. Adik-adik luar biasa ya suara teman-teman kita tadi, dan pujian itu pasti adik-adik semua juga bisa ya. Tapi kami kakak-kakak yang di sini nggak mau kalah loh. Kami akan memuji nama Tuhan. Judulnya apa ya Kak? Jalan ke surga. Dan kita nyanyi bareng-bareng. Adik-adik boleh nyanyi bareng ya, memuji nama Tuhan saat ini. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Adik-adik, tibalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah menyertai kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan napas kehidupan hingga sampai pada saat ini.
Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, membuka hati, pikiran, dan pendengaran kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak manis sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita untuk pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan yang ke-29. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan teman-teman kalian yang akan membacakan firman Tuhan. Silakan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, Saudara-saudara, meskipun aku tidak membuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap dapat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukum mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksa aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu. Di ini akan tetap mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau, tetapi kami ingin mendengar
engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan tentang pelayanan Rasul Paulus. Tadi kita sudah juga bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 dan sampai dengan 29. Adik-adik tahu nggak siapa di situ tokoh utamanya? Tokoh utamanya adalah Rasul Paulus, ya. Kitab Kisah Para Rasul ini, adik-adik, ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Nah, siapa tadi adik-adik? Lukas, ya. Rasul Paulus yang telah menjadi rasul pada masa itu mencoba menjelaskan dan meyakinkan setiap orang yang ia temui, termasuk saudara-saudaranya bangsa Yahudi, bahwa keselamatan itu adalah di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Pasti kita semua percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan menerima apa sih adik-adik dari Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Keselamatan. Kita akan menerima keselamatan. Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia mengorbankan dirinya untuk keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Tidak cuma kakak atau adik-adik yang di rumah saja loh yang Tuhan Yesus selamatkan, tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, inilah makna keselamatan yang diberitakan Rasul Paulus di dalam pembacaan kitab kita pada saat ini. Rasul Paulus yang telah menjadi Rasul Kristus pada masa itu juga dengan berani menyatakan bahwa Yesuslah
penggenapan hukum Musa dan kitab para nabi. Tetapi sayangnya adik-adik, tidak semua orang dari mereka yang mendengar pengajaran Rasul Paulus itu mau menerima dan meyakini akan berita keselamatan tersebut. Banyak dari mereka yang menolak, bahkan berusaha untuk mencelakakan Rasul Paulus dengan memasukkannya ke dalam penjara, adik-adik. Inilah rintangan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus, bahkan dari saudara-saudaranya sendiri, bangsa Yahudi, yang telah mengeraskan hati, telinga, bahkan mata mereka terhadap Injil keselamatan ini. Adik-adik, apakah Rasul Paulus menyerah karena mendapatkan rintangan, tantangan? Tidak, adik-adik ya. Rasul Paulus tetap semangat untuk memberitakan keselamatan ini. Karena Rasul Paulus meyakini ada banyak orang yang akan bersedia mendengar, bahkan menerima pemberitaan Injil keselamatan ini. Sekalipun di tengah bangsa-bangsa lain, sehingga kabar baik itu akan tersebar sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, jika tugas pemberitaan keselamatan itu dulunya dipercayakan oleh para rasul, salah satunya adalah Rasul Paulus. Lalu saat ini menjadi tugas siapa ya adik-adik? Ya sudah pasti itu semua menjadi tugas kita yang adalah pengikut Kristus masa kini. Kitalah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk tetap semangat memberitakan Injil keselamatan tersebut. Tapi kira-kira mudah nggak ya melakukan tugas ini? Ya sudah pasti tidak mudah adik-adik. Tantangan, rintangan, dan penolakan yang dirasakan Rasul Paulus pada masa lalu pasti juga akan kita temui pada masa kini. Apalagi kita yang hidup di tengah bangsa yang majemuk seperti bangsa Indonesia, di mana kekristenan juga menjadi kaum minoritas. Maka tantangan itu akan semakin berat adik-adik dirasakan. Tetapi adik-adik, kiranya teladan semangat yang sudah ditunjukkan oleh Rasul Paulus juga tetap kita kobarkan saat ini ya. Dan kita tetap semangat untuk memberitakan karya keselamatan kepada mereka yang menerima dan membuka hati terhadap berita keselamatan tersebut. Adik-adik, cara memberitakan keselamatan ini itu tidak hanya melalui khotbah saja atau dengan mengajar, tetapi juga dapat melalui karya hidup kita sehari-hari yang mau untuk selalu mengasihi sesama, menolong sesama, dan berbuat baik kepada sesama tanpa memandang apa suku, ras, dan agamanya. Yuk adik-adik, mari kita tetap semangat memberitakan keselamatan melalui karya hidup kita setiap hari. Misalnya, bantulah teman kalian jika mereka membutuhkan. Tidak boleh cuek adik-adik. Kasihilah saudaramu. Jangan suka bertengkar ya adik-adik ya. Kalau di rumah harus rajin membantu orang tua. Apalagi adik-adik yang sudah kelas tanggung, sudah kelas 4 sampai kelas 6. Kalau bangun tidur, adik-adik harus membantu orang tua merapikan tempat tidur ya adik-adik. Kemudian mungkin bantu mama atau papa di rumah
menyapu atau mencuci piring. Ya, adik-adik ya, jangan lupa bantu orang tuamu. Nah, hormati dan kasihilah orang yang lebih tua dari kamu, adik-adik. Misalnya orang tua, papa, mama, kakek, nenek, oma, opa, om, tante, ya adik-adik ya. Kita harus menghormati dan mengasihi orang yang lebih tua dari kita. Nah, adik-adik juga harus rajin belajar, ya. Kalau ulangan atau ujian di sekolah, jangan suka nyontek, karena itu tidak baik. Tetapi adik-adik harus rajin belajar, supaya adik-adik pandai, pintar ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, walaupun kondisi bangsa kita saat ini sedang mengalami pandemi virus corona yang telah mencuri kebebasan kita untuk bermain, belajar bersama teman-teman kita di sekolah. Kita harus belajar di rumah saja. Dan walaupun di tengah kondisi pandemi ini, kita harus tetap semangat adik-adik. Kita harus tetap mampu untuk berkarya. Bagaimana caranya adik-adik? Belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita adik-adik. Jaga kesehatanmu, patuh dan taat pada setiap aturan yang ada. Misalnya, kalau adik-adik harus keluar rumah, adik-adik harus pakai masker, ya adik-adik ya. Terus jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, ya adik-adik ya. Dengan demikian, kalian sudah memberitakan keselamatan melalui karya hidupmu. Nah adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada saat ini mengingatkan kita untuk tetap semangat untuk memberitakan keselamatan melalui karya hidup kita setiap hari. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi kita, dan memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, sudah kan mendengar firman yang disampaikan Kak Leni tadi? Adik-adik, kita harus tetap semangat meskipun pandemi ini masih ada. Dan adik-adik harus terus tetap belajar meskipun di rumah. Ingat, selalu menolong sesama, itu perintah Tuhan Yesus. Dan jangan lupa, kita harus selalu memuji Tuhan melalui apapun perbuatan, mengasihi. Tadi ya, pesan Kak Leni, belajar itu memuliakan nama Tuhan. Dan yang pasti harus semangat. Oke adik-adik, untuk merespon firman yang telah disampaikan tadi, kita akan menyanyi memuji nama Tuhan dengan judul Dengar Panggilan Tuhan. Jadi adik-adik harus dengar panggilan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan saatnya kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa, anak-anakmu kembali bersujud sembah di hadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur serta terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir kami melaksanakan ibadah pada pagi yang indah ini. Bapa, kami berdoa
buat kehidupan kami semua, juga gereja kami, Bapak Gereja GPIB, buat Pak Pendeta, buat para majelis, kakak-kakak layan, dan seluruh kelima pelkat Bapak sertai rencana-rencana program yang ada di gereja ini. Meskipun pandemi masih ada Bapak, kami yakin Bapak akan menyertai dan menyelesaikan semuanya. Kami juga berdoa Bapak untuk kami semua yang masih belajar di rumah. Bapak berilah kesabaran buat para orang tua, berilah kepandaian dan selalu tekun buat anak-anak kami, adik-adik kami. Dan Bapak, kami juga berdoa buat yang sakit Bapak. Bapak berikan kesembuhan buat yang sakit, apalagi yang terkena COVID. Bapak juga tolong ajarkan kami anak-anak-Mu untuk membantu mereka yang sedang dalam permasalahan. Bapak, ya anak-anak-Mu, ajarkan anak-Mu selalu semangat memberikan yang terindah. Kasih-Mu yang telah Kau ajarkan, kami sampaikan kepada saudara dan teman-teman kami. Bapak, ini anak-anak-Mu, sebentar lagi kami selesai melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Dan selanjutnya Bapak, untuk aktivitas kami serahkan kepadamu saja. Sesuai dengan rancangan-Mu Bapak, bukan rencana kami. Bapak, kami bersama adik-adik layan kami mengucapkan syukur Bapak karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Bapak, biarlah kami serahkan juga hidup kami seminggu ke depan, sehingga kami semua kakak layan dan juga adik-adik kami yang ada di rumah bisa ketemu lagi nanti di ibadah-Mu yang indah ini ya Bapak. Bapak, ini doa dan sembahyang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah beribadah, kita sudah bernyanyi, berdoa, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Ingat apa yang sudah disampaikan lewat firman Tuhan tadi. Kita tetap harus saling mengasihi, memuji Tuhan dengan segala sifat-sifat baik yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Dan